Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips yaitu CPNS 2021 terkait tentang curi star persiapan lulus CPNS. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk. Kita akan lihat apa saja yang menjadi tips dan curi star persiapan lulus CPNS 2021. Curi star kelulusan CPNS. Dalam tes CPNS ada 3 fase: kelengkapan administrasi, tes SKD, dan tes SKB. Nah teman-teman, sebelum saya membahas fase dari tes CPNS, perlu teman-teman ketahui, insya Allah tes CPNS 2021 akan dibuka di bulan Maret, insya Allah ya. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan sedini mungkin apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk CPNS 2021. Nah, dalam tes CPNS ini ada 3 fase teman-teman. Nah, baik itu mulai dari tes CPNS 2017, 2018, 2019, dan bahkan 2021 juga akan sama teman-teman fasenya. Yang pertama, kelengkapan administrasi. Yang kedua, tes SKD. Dan yang ketiga, tes SKB. Nah, jadi ini kalau kita rangkum, ini menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama, kelengkapan administrasi, dan yang kedua, tes SKB dan tes SKD dan tes SKB ini dirangkumkan menjadi 1 karena sama-sama tes. Ya, oke. Nah, jadi dalam kelengkapan administrasi ini, jadi teman-teman perlu mempersiapkannya, apakah itu scan ijazah, akta, kemudian kalau bagi guru, bagi yang ada sertifikat pendidik, jadi di scan terus, dipersiapkan. Itu yang biasa diminta teman-teman ya pada saat pendaftaran. Itu yang pertama sekali adalah ijazah, kemudian akta kelahiran ya, ijazah, transkrip nilai, kemudian sebagian ada yang meminta akta kelahiran, kemudian KTP, KK. Nah, itu ada diminta ya teman-teman, itu untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran teman-teman. Kemudian akreditas kampus, akreditas prodi, kemudian surat lamaran. Nah, kalau bagi kesehatan ya, bagian kesehatan baik itu dokter maupun bidan ataupun perawat, itu harus dicek STR-nya teman-teman. Apakah STR-nya itu masih terdaftar ataupun tidak. Nah, jadi itu adalah surat registrasi ya. Jadi harus nomor yang di-include di STR tersebut harus masih aktif, karena masa aktif STR itu 5 tahun teman-teman. Jadi pada saat ikut tes CPNS 2021, jangan sampai pada saat mendaftar nanti STR-nya udah mati, udah kadaluarsa, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi boleh dicek-cek lagi teman-teman. Jadi STR itu diminta untuk dilampirkan ya, untuk perawat. Nah, kalau pendidik ya, bagi guru itu sertifikat pendidik bagi yang ada. Namun kalau STR wajib ya teman-teman. Nah, jadi jangan sampai pada saat pendaftaran, wah gimana nih? Nah, jadi kan waktu pendaftarannya kan itu mepet, waktunya singkat. Kalau kita perpanjang pada saat itu butuh waktu yang lama. Nah, jadi masih ada waktu ini teman-teman untuk perawat ya, bidan ataupun dokter yang STR-nya itu kira-kira ini bulan depan udah mati ya, udah expire ya, udah nggak bisa digunakan lagi. Nah, ini langsung saja diperpanjang. Nah, karena proses pengeluaran suratnya pun butuh waktu yang lama gitu. Dan proses perpanjangannya itu pun nggak sebentar. Nah, jadi banyak lika-likunya juga untuk memperpanjang STR aja. Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman, ini kesempatan CPNS 2021 teman-teman. Ini peluang yang sangat besar, apalagi kesehatan ya. Guru udah jelas ya teman-teman diprioritaskan. Bahkan guru di P3K lagi 1 juta guru honorer. Nah, bayangkan bagaimana tahun 2021 ini besar-besaran teman-teman. Nah, jadi kelengkapan administrasi ini langsung dipersiapkan
Nah, yang dipersiapkan taruh ke satu tempat yang pas, yang tepat ya. Jangan sampai tercecer kemana-mana. Jangan nanti udah hilang ke sana, hilang ke sini. Udah bingung nih kayak mana nih, nggak ada yang asli, meminta surat keterangan dari mana, gitu. Jadi bagusnya dipersiapkan dari sekarang, dibuat dalam satu map, kemudian dengan filenya yang sudah tersedia. Dan kita simpan di flash disk ya, ataupun di laptop ya. Udah ada hasil dari scan-nya. Jadi ketika pendaftaran, kita tinggal masukin aja gitu, nggak perlu repot-repot lagi. Jadi pada saat pendaftaran, dibukanya pendaftaran, kita tinggal lihat saja itu kira-kira di wilayah mana yang cocok gitu. Jadi kita nggak mikir lagi untuk scan ini scan itu, untuk ini kayak mana nih berkasnya ini berkasnya itu. Nah, jadi nggak perlu pikir lagi itu. Yang penting persiapkan dari sekarang. Itu yang untuk pendaftaran manual dulu. Nah, ketika sudah melakukan pendaftaran manual, ini ada sebagian instansi juga meminta ini pendaftaran online ya teman-teman. Maaf, salah cakap. Itu pendaftaran online dulu, itu langsung ya, online. Begitu sudah submit, udah selesai pendaftarannya. Nah, ada sebagian instansi itu meminta berkas fisik. Ya, berkas fisik yang langsung dilampirkan ke instansi tersebut. Nah, ada juga demikian. Nah, ini yang penting itu berkasnya ini tertata ya, tertata, jadi nggak tercecer. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatin buat teman-teman ya, khususnya yang memiliki STR ya, lihat lagi STR-nya, jangan sampai expired. Ada juga pengalaman dari teman saya, itu dia memiliki STR, namun pada saat dia pendaftaran rupanya STR-nya kadaluarsa. Padahal jaraknya itu hanya beberapa hari saja teman-teman. Beberapa hari sebelum dia mendaftar. Ketika dia setelah mendaftar itu udah expire, akhirnya nggak bisa ikut tes CPNS. Nah, sia-sia kan teman-teman? Kesempatan ini teman-teman, mana tahu ke depan nggak dibuka lagi CPNS. Nah, kita kan nggak tahu bagaimana sistem pemerintahan sekarang, apalagi ini lebih condong kepada teknologi. Nah, jadi ini kesempatan besar-besaran. Manfaatkan teman-teman ya, manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian tes SKD, ya tes SKD, SKB. Oh ya teman-teman, jadi untuk IPK ya, itu IPK yang untuk sarjana itu sarjana itu 2,75 itu paling sedikit teman-teman. Ya, itu 2,75 ya. Nah, kemudian ada sebagian yang membatasi emang harus IPK-nya itu harus 3, ada. Nah, jadi teman-teman nanti lihat di instansi-instansi, karena kita ini kan umum ya, boleh mendaftar di mana saja ya teman-teman, di mana wilayah yang paling dekat dengan kita, nah boleh di mana saja. Namun sebelum mendaftar jangan lupa baca peraturannya dulu. Nah, sebelum mendaftar baca peraturannya dulu, jadi apa-apa saja menjadi syaratnya. Jangan nanti kita begitu sudah ikut tes, rupanya IPK-nya yang diminta 3. Sedangkan IPK kita 2,9 sekian misal, udah gagal. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk tes SKD, SKB ini emang tes ya. Ini tes emang murni dari kemampuan kita. Nah, jadi ini kemampuan kita. Seperti apa kemampuan kita ya, itulah hasilnya. Nah, jadi untuk SKD dan SKB, teman-teman harus mempersiapkan sedini mungkin. Apalagi ini SKD ya teman-teman ya. Ini dasar ya, dasar sekali. Nah, jadi ada di situ tentang TIU, TWK, TKP ya, ada kepribadian, Pancasila, kemudian penalaran numerik, bagian angka-angka. Nah, jadi itu ada di situ. Dan kita tentunya tidak mampu menguasai semua itu. Nah, gitu kan? Makanya kita harus belajar pelan-pelan saja. Kalau SKB udah bidangnya kita, tinggal kita kilas-kilas balik lagi udah inget gitu teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, saya juga akan membagikan tips mudah untuk bisa belajar. Nah, jadi ini sesuai dengan pengalaman saya ya, teman-teman. Jadi belajar itu yang pertama sekali itu apa ya? Harus benar-benar niat dari diri kita sendiri ya. Dorongannya emang dari diri kita sendiri itu belajar. Kemudian ketika belajar itu jangan lupa baca doa. Macam mana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala.
Nah, jadi ketika kita belajar itu ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita serap. Jadi seperti itu. Nah, jadi tips yang paling utama yang saya berikan untuk teman-teman yang pertama sekali adalah tawakal Allah. Yaitu kita berserah diri kepada Allah. Kita sudah mendaftar CPNS, ya. Daftar CPNS sudah selesai. Kemudian kita tawakal ini dengan qadarullah ya. Dengan CPNS 2021 ini ke depannya itu seperti apa kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu berada di area yang tidak kita kuasai. Area yang kita kuasai sekarang adalah kita berserah diri kepada Allah. Nah, seperti itu. Kemudian belajar, berdoa, tawakal sama dengan ujian sukses. Nah, ini suatu tips yang jitu ya teman-teman. Yang pertama sekali belajar, kemudian berdoa. Nah, kemudian ditambah lagi bertawakal. Sama dengan ujian sukses insya Allah ya. Nah, bagaimana? Jadi kita belajar dengan sungguh-sungguh, manjadah wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Kemudian apalagi ditambah dengan doa. Nah, doa kita berdoa, minta sama Allah, minta pertolongan Allah, minta sama Allah agar dimudahkan. Nah, seperti itu. Kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita belajar, berusaha, ya, belajar berusaha, kemudian berdoa. Nah, kita udah belajar berdoa. Kemudian ending terakhirnya kita berserah diri sama Allah. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Nah, seperti itu, saya ikhlas. Jadi, apapun hasilnya inilah kemampuan saya. Hasilnya ujian sukses, insya Allah. Ini tips dari saya teman-teman. Memang ini harus, ini saya terapkan sendiri ya, sistem seperti ini saya terapkan sendiri. Saya berusaha, saya berdoa, tidak henti-hentinya berdoa. Kemudian setelah selesai dari kedua itu, kemudian saya berserah diri kepada Allah. Nah, usaha dengan sungguh-sungguh, doa dengan sungguh-sungguh, dan berserah diri kepada Allah. Insya Allah hasilnya ujian sukses. La haula wa la quwata illa billah. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita belajar? Ya, bagaimana cara kita belajar? Nah, jadi kalau dari saya ya, untuk belajar itu kita harus bisa buat agenda dan cara belajar yang mudah. Nah, ini agenda saya ya teman-teman, agenda saya waktu saya belajar dulu. Nah, saya sudah menikah ya, dan punya anak 2. Nah, anak saya masih kecil-kecil ya, malah masih belasan bulan ya. Ini sekarang belasan bulan, malah dulu masih bayi ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kita belajar yang mudah? Nah, jadi kalau saya sendiri ya, saya pribadi, tips belajar saya, yang pertama saya setting waktu saya untuk belajar. Nah, jadi di mana sebagai saya, urusan saya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga, masak, dan berbagai macam lainnya ya, mengurus ke rumah tangga lah. Yang namanya rumah tangga kan tentu teman-teman mengerti ya, seperti apa bentuknya. Nah, jadi saya selipkan waktu belajar saya. Nah, jadi misalnya ada waktu senggang saya dari jam 3 sore sampai jam 4 sore ya. Jadi di situ ada 1 jam waktu senggang. Disitulah saya selipkan waktu saya untuk belajar. Nah, jadi karena kalau kita sebagai seorang ibu rumah tangga ataupun kita seorang pekerja, nggak bisa kita setel waktu yang pas untuk yang tepat kali, nggak bisa, pasti meleset sedikit gitu. Nah, jadi kita lihat waktu kita sendiri itu ya, waktu kita sendiri itu di mana yang longgar. Jadi disitulah kita tetapkan, kita terapkan waktu untuk belajar kita. Kalau misalnya waktunya malam ya, ini kan ceritanya kalau misalnya kita kerja siang gitu kan, malam tuh ada waktu, manfaatkan waktu malam, misalnya dari jam setengah 10 ataupun jam 10 malam sampai dengan jam 11 malam, 1 jam saja, manfaatkan waktu 1 jam saja. Kalau memang tidak sanggup 1 jam, 30 menit bisa, yang penting belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian selain daripada waktu dari belajar ini, sediakan buku khusus. Untuk apa buku khusus? Nah, buku fungsinya untuk mencatat, menyalin ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi, ketika kita belajar itu kadang metode yang kita gunakan dapat berupa kita buku ya, kita belajar dari buku bisa, kemudian kita belajar dari video ataupun dari YouTube bisa, dari video-video lain ya. Karena ada sebagian tipe
orang mudah belajar melalui YouTube ataupun mendengarkan ya. Kemudian ada orang yang mudah belajar melalui buku. Jadi dia telusuri sendiri. Nah, dia coba cari sendiri. Jadi ini dapatnya dari mana? Jadi seperti ini kok ini. Jadi dia nalarin sendiri. Ada orang modelnya seperti itu. Nah, teman-teman jadi kan tahu sendiri bagaimana tipe teman-teman sendiri dalam belajar. Jadi dengan kita tahu tipe kita sendiri belajar seperti apa, mudahnya menyerap ilmunya seperti apa, ya seperti itu penerapannya. Nah, kalau saya nyatet teman-teman, jadi kalau misalnya oh ini ada materi yang sulit, nah ini ada saya gambarkan ya teman-teman. Nah ini kan ada buku khusus. Nah di buku khusus ini kita akan mencatat materi yang didapat yang penting dan rumit. Nah jadi kalau saya kira-kira ini nggak tahu ya, ini saya tidak tahu ini tentang apa, ini kok bisa seperti ini. Nah saya catat itu materinya. Jadi dengan saya catat itu saya ingat. Jadi saya ingat materinya ini seperti apa. Jadi saya ingat, jadi wawasan saya akan meluas. Nah, kemudian kalau membahas tentang soal, ya, membahas soal, jadi saya mencatat soal yang rumit, soal yang tidak mudah saya pahami, saya catat itu soal itu. Kemudian setelah saya catat, saya kembangkan sendiri soalnya sampai saya menemukan jawaban. Nah, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini semuanya ada evaluasi ya. Jadi kita bisa minta bantu kepada suami ataupun istri ya. Jadi untuk membantu belajar, kita sebenarnya nggak bisa belajar sendiri. Kita belajar harus didampingi ya, teman-teman, harus ada guru. Walaupun gurunya kita itu nggak ngerti tentang masalah ini, namun ada di samping kita. Itu perlu teman-teman ya. Saya belajar dengan suami saya waktu saya ikut tes ya. Sebelum saya ikut tes, bahkan saya jauh-jauh hari sebelum penerimaan CPNS, itu saya sudah belajar. Sudah mulai belajar pelan-pelan. Guru saya siapa? Suami saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, memang kalau dipikir kan nggak mungkin ya, nggak masuk akal ya. Nah, yang begitulah. Kalau kita sudah berkomitmen untuk mengikuti CPNS, kita harus siap. Nggak boleh setengah-setengah, emang harus betul-betul siap. Nah, dan evaluasi ini ya kita sandingkan dengan pasangan kita ataupun dengan teman gitu. Coba ulangi gitu. Belajar bersama gitu. Itu akan lebih mudah, teman-teman. Ataupun boleh belajar di grup, gabung di grup-grup, baik itu di grup WhatsApp maupun grup-grup yang ada di Telegram. Nah, jadi itu pun banyak ya. Jadi saya juga masuk belajar di grup teman-teman ya, di grup Telegram. Banyak itu informasi-informasi yang didapat dari grup Telegram. Nah, jadi seperti itu. Yang penting kita mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, insya Allah. Nah, kemudian setelah kita buat agenda dan cara belajar yang mudah, nah kita emang harus tahu ya teman-teman gimana caranya kita harus bisa belajar. Ada orang yang tipe belajarnya itu nggak boleh berisik ya. Ada, nggak boleh berisik, harus sunyi, senyap. Itu dia belajar itu mudah kayak gitu. Ketika ada orang yang bising ya, yang buat keributan, dia marah. Itu pada saat dia belajar. Ada orang tipe seperti itu. Kemudian ada tipe orang belajar yang dia itu never mind dengan keributan. Nggak masalah dia dengan keributan. Dia bisa belajar dengan keributan tersebut. Misal di keramaian, dia belajar, dia tak fokus belajar. Jadi suara-suara yang ada dari luar itu tidak masuk ke dalam pikirannya. Dia tetap fokus. Nah, ada orang yang tipenya seperti itu. Ada orang tipe belajarnya itu model mengulang kembali sambil putar-putar di rumah, putar ke sana, putar kemari. Ada macam-macam. Itu berbeda. Makanya kan kenali diri sendiri tipe belajar yang seperti apa. Kemudian setelah mengenali diri kita itu tipe belajar seperti apa, kita akan tahu dan akan mudah untuk belajar. Nah, ada orang yang muter-muter dari depan ke belakang, habis itu pegang buku, muter, itu cepat bisanya. Itu emang model belajarnya tipenya seperti itu. Kemudian pakai tangan, putar-putar tangan, ada. Kemudian nulis saja, ada. Jadi tipe orang belajar itu berbeda, nggak sama teman-teman. Nah,
Jadi kalau saya tipe belajar saya nyatet, udah saya baca, saya catat. Nah, jadi dengan saya catat, saya ingat. Jadi nanti yang saya baca itu tulisan saya sendiri. Itu mudah ingatnya, itu saya. Nah, jadi berbeda ya teman-teman dengan orang lain ya. Jadi kalau misalnya ini rumit saya tulis. Ataupun materi ya. Materi saya buat sendiri, saya rangkum sendiri. Jadi karena udah saya tulis sendiri, ya sudah saya buat sendiri, itu mudah bagi saya untuk menelarinya. Mudah bagi saya untuk mengingatnya. Tinggal saya lihat sedikit saja, oh ini dia. Sudah ingat gitu. Nah, jadi jelas ya. Jadi agenda dan cara belajar yang mudah. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing. Oke. Kemudian, materi belajar sesuai dengan kelemahan kemampuan diri terkait TIU, TKP, dan TWK. Nah, ini khusus SKD ya teman-teman ya. Jadi kalau khusus SKD kan dasar ya, ada 3 aspek ya, yaitu TIU, TKP, dan TWK. Nah, jadi teman-teman lihat kelemahan diri sendiri itu apa? Apakah berada di TIU, ataukah berada di TKP, atau berada di TWK? Nah, jadi teman-teman boleh ikut simulasi ya. Mungkin ini kalau saat ini belum dibuka, ataupun bisa gabung di Ayo CPNS ya, boleh. Kemudian ada juga sahabat CPNS, banyak ya. Jadi teman-teman boleh coba ya, ikut tes sendiri, ikut tes secara premium ya di situs-situs Ayo CPNS ataupun dan lain-lain ya. Saya juga pernah ikut ya, gitulah, pernah ikut juga di Ayo CPNS, pernah mengikuti tryout-nya ya. Namun hasilnya saya TWK-nya kurang, nggak pernah lulus TWK saya. Nah, jadi karena saya udah tahu kelemahan saya, akhirnya saya dongkrak di TWK. Nah, di TWK saya dongkrak. Karena apa? Saya kurang sekali memang ya, wawasan kebangsaan saya kurang. Apalagi yang ditanya tentang Pancasila, nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu saya pusing itu, saya nggak ngerti itu. Akhirnya saya belajar dari mulai Pancasila, sila 1, sila 2, itu saya belajar itu. Saya belajar, saya pahami. Jadi makna dari sila itu semua saya hafalkan, semua saya ingat. Saya tanamkan dalam pikiran saya bahwa ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, seperti ini silanya. Jadi sampai seperti itu saya belajar. Dan pada saat saya ikut tes CPNS nggak banyak juga sih nilainya. Alhamdulillah saya lulus ya. Jadi nilai TWK saya pada ikut tes itu 70 teman-teman. Alhamdulillah ya. Itu 70. 90 lebih kurang lah teman-teman. 70 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. 70 nilai TWK saya. Ya. Alhamdulillah lulus pasang grade ya. Nah, kalau misalnya TIU ya, itu TIU itu permainan dengan angka, itu biasanya itu deret ya, bilangan pecahan itu yang ditanyakan. Kemudian itu bagian-bagian angka ya teman-teman. Kemudian ada anonim, sinonim, itu bagian anonimnya ada juga, nggak banyak. Nah, kemudian pengurangan merasionalkan bilangan gitu, itu ada. Nah, kalau bagi saya itu sesuatu yang pasti, jadi saya cari dapat itulah hasilnya gitu. Nah, bagi saya kalau TIU ya, kalau misalnya itu nggak terlalu susah ya dengan TWK itu nomor 1 susah bagi saya, karena emang saya kurang bagian itu ya. Namun kalau TIU ya, alhamdulillah TIU. Kemudian kalau TKP itu lebih mudah lagi, itu kepribadian kita, kepribadian dalam kinerja kita ya teman-teman. Orang masuk kantor terlambat, jadi kayak mana? Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, jadi ada teman kerja suka masuk jam 9. Jadi apakah kita juga ikut masuk jam 9 yang seharusnya masuknya jam 8? Nah, jadi seperti itu. Itu tentang kepribadian ya, kepribadian kinerja kita. Jadi itu seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat kemampuan diri teman-teman ini, kemampuan kelemahan dari wawasannya itu apakah berada di TIU,
apakah berada di TKP ataupun berada di TWK. Nah, kalau berada di TIU, berarti ini kesempatan untuk menguasai TIU. Karena ini kan CPNS-nya dibuka Maret nih, masih ada waktu tuh belajar, itu 4 bulan. 4 bulan sebelum penerimaan. Pelan-pelan saja, nggak usah dipaksakan. Ada waktu senggang sedikit, 15 menit bisa, ataupun 30 menit ya, seperti itu. Lihat saja buka buku, ngerjain 2 soal, 3 soal udah cukup. Kemudian TKP, itu TKP itu banyak-banyak jawab soal aja, banyak-banyak jawab soal tentang TKP. Itu tentang kepribadian ya, TKP ya. Jadi jadi kita tahu, jadi oh lebih menjurusnya ke sini. Nah, jadi kita tahu. Kemudian kalau TWK itu lebih kepada wawasan kebangsaan ya. Jadi itu baca sedikit-sedikit sejarah. Nah, ataupun bisa putar di video ya, cari tentang sejarah. Itu banyak tuh di YouTube, itu banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi belajarnya itu sesuai dengan kelemahan kemampuan diri kita. Nah, jangan belajar dari kelebihan. Kalau kita yang lebih dari TIU, ngapain kita belajar TIU dulu? Nah, kemudian kalau kira-kira kemampuan belajar kita itu sudah mantap, itu sudah bagus. Nah, semakin cepat kita belajar, ya, semakin mudah persiapannya. Oke, nah, kemudian yang terakhir, kita berani mewawancarai yang sudah pernah ikut tes. Nah, jadi yang udah pernah ikut tes ya. Jadi kita tanya, jadi model tipe soalnya itu kayak seperti apa? Kemudian contoh-contohnya, jadi tentu orang yang udah ikut tes tahu lah seperti apa model soalnya gitu. Nah, jadi jangan malu untuk bertanya, tanya saja, tidak masalah. Nah, tanyakan pada orang yang sudah lulus. Nah, jadi kalau orang yang udah lulus ya, kalau ditanyakan itu semangat jawabnya. Bahkan sampai detail malah diberitahu, malah dikasih kisi-kisi lagi, dikasih solusi, jadi kayak gini. Ini tuh bagi yang kalau kita tanya sama orang yang udah lulus ya. Tapi kalau kita tanya sama orang yang belum lulus, dia jawab juga. Namun kita kan tahu. Jadi kalau orang yang belum lulus, itu kita taunya itu yang kita dapat dari yang nggak lulus, itu kerumitannya yang kita dapatkan. Nah, pasti dia bilang, susah kali di bagian ini bagian ini susah. Nah, jadi kita kan tahu celah, tahu bagaimana cara kita nanti belajar. Nah, jadi itu teman-teman, jangan malu untuk mewawancarai, baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Itu kedua-duanya itu kita mempunyai manfaat yang luar biasa. Manfaat yang kita dapat dari yang lulus, itu kita akan dapatkan informasi detail. Kemudian manfaat dari yang belum lulus, kita akan mendapatkan kerumitan dari soal-soal ya, dari tes. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi ini kesempatan ya teman-teman, kesempatan untuk mengikuti tes CPNS 2021. Dan kita nggak tahu ya 2022, 2023 apakah masih dibuka, itu kita nggak tahu. Nah, manfaatkan teman-teman, manfaatkan CPNS 2021 ini. Jadikan ini menjadi peluang besar bagi kita. Ya, jadi semangat, berusaha, dan jangan pernah pesimis ya, jangan berputus asa walaupun sudah pernah gagal, namun tetap harus semangat. Nah, jangan menyepelekan informasi. Nah, begitu kita mengatakan informasi, bilang informasinya hoak gitu, jangan. Nah, kalau kita udah mulai seperti itu, tanamkanlah harapan yang besar, karena memang bakal dibuka insya Allah 2021. Tanamkanlah pada diri kita itu harapan ya, agar kita bisa menjadi CPNS di 2021. Oke teman-teman, syukran, jazakumullahu khairan kasir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Insya Allah akan ada video-video pembelajaran selanjutnya terkait tentang CPNS 2021 dan P3K. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.